Assalamualaikum, izin dulu nih ya buat para suhu dan buat yang udah biasa fasting, apalagi extended fasting. Ini mestinya nggak akan terlalu manjur untuk kalian dan akan terlalu biasa-biasa saja. Bisa aja ini hitungnya jurus cemen tuh buat yang udah biasa. Cuma ini cocok buat yang baru-baru belajar gitu. Cocok buat yang biasanya ngemil melulu, makan melulu, dan pengen hijrah menuju pada yang lebih baik. Walaupun sebenarnya untuk penggiat yang udah kelas kakap pun, ini tetap perlu tahu kali ya. Soalnya kan biar udah jago, kalau mau banyak amal perlu juga sharing dan ngedukung teman-teman atau handetolan yang masih belajar-belajar kan ya. Short fasting itu apa sih? Nah, saya mulai idenya short fasting. Ini sederhana aja, yuk kita obrolin. Urban life di negara maju, dan boleh dibilang di mana-mana ya, kehidupan kota untuk keluarga-keluarga mapan, itu ada kecenderungan orang hidup serba nyaman. Dalam kenyamanan itu, mereka terus cenderung makan melulu, nyaris tiada henti. Terus muncul fenomena ya, orang itu nggak pernah ngerasain lapar atau jarang banget. Set, kerasa lapar dikit terus makan. Jadi ngerasa laparnya itu tiap kali cuma beberapa detik. Atau bahkan belum sampai lapar udah nyamber duluan. Yaitu nyamber makanan ini itu bukan nyamber jemuran. Oh alah, kok jauh-jauh amat sampai jemuran segala. Jebret, bangun tidur langsung nenggak minuman yang berkalori. Terus sarapan, terus saja sepanjang hari ngemil. Siang makan besar, dinner makan besar lagi. Tapi habis itu pun masih juga ngemil sampai pulas tidur. Jadi begitu disurvei ya, ditanyain, apakah kau sering ngerasain perut lapar? Nah, bukan satu dua orang tuh yang ngejawab enggak pernah atau jarang sekali. Ataupun ada yang bilang sering ngerasain lapar, sehari bisa berkali-kali, tapi tiap-tiap kalinya yaitu tadi cuma beberapa menit atau bahkan beberapa detik. Lah, padahal di balik rasa lapar itu ada berkah kehidupan loh, beneran. Ini sudah terbukti secara ilmiah. Seiring rasa lapar itu muncul hormon ghrelin namanya. Hormon lapar gitu kata sejumlah orang, tapi sebenarnya dia itu bukan sekedar hormon penanda lapar. Selain kasih sinyal lapar, ghrelin ini juga kasih sinyal survival. Bisa dibilang si hormon ini memberi bio-instruction gitu ya kepada segenap sel di tubuh. Woi guys, ke depan ini banyak tantangan hidup loh. Siap-siaplah kalian, perkuatlah diri kalian. Nah, terus sel-sel di tubuh segera merespon, siap melaksanakan. Nah, karena suratannya dari sononya ya, sel-sel tubuh kita itu senantiasa tunduk, taat, dan bertasbih kepada Allah gitu. Jadi setiap ada bio instruction, yang nggak ada yang terus demo atau apa, langsung aja siap laksanakan. Gitu deh gambaran kasarnya. Nah jadinya, semakin kita sering kemunculan hormon ghrelin ini, secara jangka panjangnya akan semakin kuatlah tubuh kita. Dan semakin jarang dapetin ghrelin, cenderungnya sel-sel tubuh kita itu akan manja dan lembek, kurang tangguh, dan dalam kehidupan kekinian, nggak tua nggak muda banyak tuh yang berbudaya makan ngemil sepanjang hari dan lupa sama rasa lapar yang melilit. Kalau yang puasa Ramadan sebulan penuh itu masih lumayan ya, tapi kan nggak semua juga ngejalanin puasa Ramadan. Lagi pula yang puasa Ramadan pun itu begitu lebaran banyak yang terus balas dendam secara kalap. Sehingga banyak Ramadan malah kriset balik percuma tuh, nggak lama setelah ngabisin ketupat. Nah, untuk mematahkan budaya lembek kayak gitu, terus muncullah ide short fasting ini. Kalau bangun tidur gitu ya, kerasa lapar, stop. Jangan langsung makan yang berkalori atau minum manis. Kalau minum tawar yang zero kalori itu sih nggak apa-apa, boleh aja. Kalau nggak kerasa lapar gimana? Ya tetap aja stop. Berapa lama stopnya? Cuma sebentar. Kalau sampai berjam-jam itu namanya fasting beneran tuh. Intermittent fasting atau time restricted eating. Bukan short fasting. Short fasting ini durasinya pendek, antara 20 menit sampai dengan 2 jam gitu. Buat yang biasanya makan dulu, ini tuh exercise yang lumayan loh. Menjelang makan siang gitu, wah, perut kerasa lapar ya. Atau otak serasa nagih. Lihat jam, wah pas jam 12 nih. Tapi stop, jangan langsung makan. Biarin aja dulu si hormon ghrelin kasih instruksi survival tadi itu. Diset aja target, 30 menit lagi. Makan di 12.30. Seperti itulah short fasting. Gampang kan ya? Biasanya si ghrelin cuma dikasih waktu 5-10 menit, atau kadang cuma beberapa detik untuk kasih sinyal lapar, sinyal survival. Nah ini dipanjangin jadi 30 menit atau lebih. Alias 3-6 kali lipat tuh dari biasanya. Bagus kan ya? Nah gitu, ini tuh nanti dapat efek kayak orang saat buka puasa. Begitu teng jam 12.30 lah. Terus akan muncul perasaan plong, perasaan sukacita. Target lah tercapai. Dan bersama dengan munculnya perasaan seperti itu, muncul hormon lain lagi tuh, endorfin namanya, hormon kebahagiaan. Nah, hormon kebahagiaan endorfin ini, dia itu juga punya efek ngencengin dan melipat gandakan healing dan rejuvenation. Itu aja tuh idenya short fasting. Kenapa? Cuma 20 menit sampai 2 jam, ya ini disesuaikan dengan durasi efektifnya si hormon lapar ghrelin tadi. Bisa dibuktiin sendiri nih kalau pengen lebih yakin. Kalau kita ngerasain lapar gitu ya, terus ditahan, itu laparnya nggak akan terus-terusan sampai berjam-jam gitu loh. Dalam 20 menitan,
atau 1 jam atau paling lama 2 jam, itu rasa lapar akan menghilang dan kita jadi biasa lagi. Bisa aja badan tetap lemas, tetap pusing. Kalau yang ketosisnya itu nggak cepat kick in gitu, tapi sensasi laparnya itu hilang. Bahkan kalau semula di perut itu ada rasa perih keruak-keruak, sering juga dia itu ikut menyingsing. Nah, banyak yang udah pada tahu kali ya soal ini. Buat yang udah biasa fasting, ini relatif enteng banget. Tapi buat yang biasanya makan melulu, obesitas sudah berlebihan, ini bisa jadi satu tantangan. Bukan tantangan besar atau gimana-gimana, ini sekedar tantangan kehidupan yang kecil. Tetapi kalau ngatasin tantangan sekecil ini aja nggak bisa, astagfirullah. Gimana lagi nanti kalau dapat tantangan untuk ngadepin gajah. Bukan mesti berwujud gajah ding ya, tapi maksudnya tantangan yang besar gitulah ya. Mesti banyak-banyakin istighfar nih sebenarnya kalau ngatasin yang kecil aja nggak bisa. Insya Allah ya, short fasting seperti ini aman-aman saja untuk tua maupun muda, termasuk yang sedang kurang sehat sekalipun. Kalau ada yang alasan, wah saya ini kalau lapar pengen makan itu nggak ketahan lah. Itu mengada-ada sih biasanya ya. Nahan napas gitu ya, itu emang susah. Atau nahan buang air, nahan pipis, kalau lagi kebelet itu susah. Tapi istilah kebelet makan itu nggak ada loh ya. Kalaupun kerasa berat, itu berarti secara psikis aja sih sebenarnya. Ada sih kalau nggak makan itu lemes gitu ya. Tapi itu tuh gara-gara tubuhnya lelet, telat masuk ke fase ketosis, fase bakar lemak. Dan itu tuh sama sekali nggak bahaya. Justru short fasting ini dia bisa jadi sarana latihan untuk mempercepat munculnya ketosis dan itu tuh bagus. Kelemahannya apa? Ada juga sih. Pertamanya, karena ini tuh short fasting, ya udahlah, jangan ngarepin manfaatnya bisa sedahsyat extended fasting yang 20 jam, harap maklum. Keduanya, setelah dipraktekin beberapa waktu, manfaatnya akan cenderung hilang menyingsing. Karena ya ini tuh kelewat ringan, lewat cincai. Walau begitu, tetap aja ini bisa bermanfaat. Tadinya makan melulu tiada henti, sekarang kebiasaan itu terbongkar, terbentuk pola baru. Sehari diseling-seling short fasting, 3 kali gitu minimal, ini rada mending lah. Cocok untuk kalangan mendang-mending. Nanti, kalau udah ngerasain manfaatnya short fasting, bisa tuh mempertimbangkan fasting lain yang lebih serius. Atau kalau mau sharing experience-nya di sini juga boleh sih ya. Terima kasih.